adik-adik, baca peraturannya ya, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Shalom adik-adik. Shalom semuanya, sehat? Sehat semuanya? Tentu sehat ya, puji Tuhan. Kita tentu bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah Zoom kali ini. Nah, adik-adik, kita mau bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik. Nah, kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan merasakan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik, memberikan selalu sayang sama kita, menyediakan segala kebutuhan kita. Nah, kita mau pujikan lagu yang akan dibawakan oleh Cleo dan diiringi oleh Mas Damai. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tidak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Sekarang kita mau siapkan
hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tunduk kepala, dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau ada buat kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berkumpul di sini Tuhan untuk memuji nama-Mu, untuk menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah di setiap kami hanya fokus kepada Engkau Tuhan. Lindungi, sertai kami Tuhan untuk semua petugas, dan juga untuk koneksi yang Engkau juga sertai supaya lancar, sehingga kami hanya fokus kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang belum bisa gabung, dimanapun mereka berada, Engkau juga sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami haturkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sekarang kita mau mendengarkan hukum kasih yang akan dibawakan oleh Efra. Silakan Efra. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itulah hukum yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, terima kasih Efra untuk pembacaan hukum kasihnya. Ya benar, Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan kita belajar dari Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi juga sesama kita. Sesama gak cuman mama papa, adik, kakak, atau orang-orang sekitar juga, tapi orang-orang yang kita temui di mana saja. Kita mau mengasihi mereka, bisa dengan membantu mereka atau mendoakan mereka. Itulah salah satunya bukti kalau kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Nah, untuk merespon hukum kasih ini, kita mau mendengarkan Rioni menyanyikan lagu God is so good. Kalau ada yang tahu gayanya, boleh ya, atau bisa ikutin badai. Terima kasih Rio sudah bernyanyi God is so good sambil main piano. Nanti adik-adik kalau misalnya
suka bernyanyi dan bisa menyanyi, bisa loh mengisi di ibadah kita. Nah, sekarang kita mau siapkan persembahan kita. Kita mau persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Nanti minta tolong mama papa untuk memberikan persembahan dengan ditransfer ke gereja. Kita mau menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai yang akan dinyanyikan oleh keluarganya Jose, Kenda, dan diiringi oleh Mas Marlis. Terima kasih Jose, Kenda, dan keluarga Jose. Nah, saat ini kita mau berdoa persembahan yang akan dipimpin oleh Mbak Diah dan akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Terima kasih Mbak Dayu. Adik-adik, kita sekarang posisi berdoa ya. Posisi berdoa yang bagus. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap hidup yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan telah memberikan makanan, Tuhan telah memberikan kesehatan, Tuhan telah memberikan keluarga buat kami. Itu semua karena kebaikan Tuhan dan kecintaan Tuhan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami ingin mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan persembahan ini bisa digunakan untuk banyak hal, untuk kegiatan kami dan khususnya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah Tuhan untuk hidup kami selanjutnya, supaya kami tetap sehat, supaya kami tetap sukacita di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Mbak Diah. Ya Mbak Dayu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa ya yang hari ini mau bercerita? Tapi sebelumnya kita mau mendengarkan Andrani untuk menyanyikan Ku Ingin Dengar Cerita.
Wih, wow. Terima kasih. Oke. Silakan Mbak Lia. Terima kasih Mbak Dayu. Yuk adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari baru pemberian Tuhan. Saat ini anak-anak-Mu mau mendengar akan firman Tuhan. Tuhan kuasai hati kami, telinga kami, pikiran kami, untuk kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan, dan terlebih lagi, biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dan berkati hamba-Mu dalam menyampaikannya, biarlah hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunilah akan salah dosa kami Bapa. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, adik-adik, gimana nih adik-adik liburannya? Kalau nggak salah adik-adik udah seminggu nih liburan ya Mbak Dayu ya? Udah 1 minggu nih. Iya, Ngapain Mbak Lia. aja? Cuman kan nggak bisa keluar Mbak Lia. Iya sedih banget ya. Gimana adik-adik liburannya? Gimana? Di rumah ya? Di rumah aja. Iya. Ya. Agak ya mungkin susah ya. Mungkin ada yang di rumah aja. Iya, tapi tetap adik-adik tetap merasakan ya kebaikan Tuhan meskipun ya mungkin liburan kita lagi prihatin banget nih adik-adik ya. Nah, kita mau dikuatkan melalui firman Tuhan. Nah, adik-adik ada temennya adik-adik nih yang mau berbagi tentang kebaikan Tuhan meskipun dalam keadaan yang sulit. Siapa ya? Ya, kita mau sama-sama Mbak Lia share ini dulu ya. Ya, Mbak Lia mau share salah satu teman adik-adik nih kelas 5, kelas sekarang naik kelas 6 ya, Abang Gama. Halo Abang Gama. Ya. Nah, ini Mbak Lia mau share nih videonya Abang Gama waktu Abang Gama mengalami kesusahan waktu masih kecil udah kena kesusahan nih, tapi Bang Gama tetap semangat. Yuk kita sama-sama lihat ya. Sorry. Suaranya bisa dibesarkan, Lia. Aku main di tempat untuk main dan aku terjatuh. Tanpa sangka kaki aku patah. Saat itu aku langsung dilarikan ke rumah sakit. Habis itu kaki aku digips selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu aku terasa lemas, capek, bosan, dan aku nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa main bola, aku hanya bisa nonton TV. Habis itu ya tidur, aku tidak bisa ke toilet. Tapi dalam 6 bulan itu Tuhan menyertai aku. Tuhan memberikan aku mami dan baby, dan akhirnya keadaan menjadi baik dan aku bisa lihat seperti biasa. Dan dalam 6 bulan itu aku belajar bahwa di saat susah apapun Tuhan akan membantu kita. Terima kasih teman-teman. Dah. Wah, luar biasa sekali ya. Terima kasih banget Bang Gama untuk kesaksiannya. Ya, adik-adik, Bang Gama sungguh merasakan kebaikan Tuhan ya. Untuk setiap kesusahan, kesulitan yang Mas Gama lalui,
Tuhan berikan kekuatan melalui Mami and Daddy ya, orang-orang di sekitarnya yang terus memberikan semangat. Nah, nanti mungkin adik-adik bisa juga cerita ya Mbak Dayu ya di kelasnya masing-masing. Mungkin ada yang mengalami kesulitan ya, tapi Tuhan tetap memberikan kekuatan ya. Oke, nah tema kita hari ini adalah ingat tangannya gimana, ingat? Kalau ingat tangannya, ingat dan ceritakanlah. Ya, kita akan mau ceritakan ke semua orang. Ingat dan ceritakanlah. Ya, kita mau sama-sama baca. Terima kasih Mbak Dayu untuk virtualnya. Ya, kita mau sama-sama baca dari Mazmur 48. Nah, tadi adik-adik yang sudah Mbak Lia tunjuk di awal, ya, mohon bantuannya untuk membacakannya. 3 ayat, mulai dari Hana, ya. Hana ayat 1 sampai dengan 3. Silahkan Hana. Mazmur 48, mungkin disiapkan ya. Ayat 1 sampai 15. Ya, kita mau baca semua perikopnya. Hana, sudah siapkah? Iya. Ya, oke. Ayat 1 sampai 3, Hana. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Ayat 48 sampai 2. Besarlah Tuhan dan gunungnya yang kudus, permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Itu Sion itu jauh di sebelah utara. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Oke, makasih Hana. Silakan Nael, ayat 5 sampai dengan 7. Sebab lihat raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka sedang terkejut, lalu lari kebingungan. Lanjut, ayat 7. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Ya, terima kasih Nael. Dilanjutkan Deo, ayat 8, 9, dan 10. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan, semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkan untuk selama-lamanya. Setelah kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam baikmu. Makasih Deo. Silakan Hagai, ayat 11 sampai 13. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ujung bumi, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan darilah dia, hitunglah menaranya. Makasih Hagai. Terakhir Anin, ayat 14 dan 15. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakan kepada angkatan yang kemudian, sesungguhnya inilah Allah, Allah kita
sertalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Oke, terima kasih Hana, terima kasih adik-adik yang sudah membantu Mbak Lia membacakan Alkitab ya. Nah, adik-adik untuk mereview dulu nih ya. Adik-adik tadi kan sudah baca ya, sudah menyimak bacaannya Mazmur 48. Ya, Mazmur 48 ini Mazmurnya bentuknya Mazmur ini puisi ya. Nah, kalau yang kelas besar mungkin tahu nih puisi seperti apa. Mbak Dayu tahu Mbak Dayu puisi, Mbak Dayu? Iya, puisi itu kalimat-kalimat yang apa ya, indah-indah gitu ya, yang indah ya. Ya, nah anak-anak kelas besar udah tahu ya. Iya, nah ini kita mau lihat ya, ada salah satu ayat yang simbol gitu ya. Jadi bukan makna yang sebenarnya. Wah, ayatnya yang mana ya? Kita mau lihat ketika Allah digambarkan sebagai benteng. Nah, benteng, kira-kira di ayat yang mana ya adik-adik tadi ya? Ayo, masih ada yang ingat nggak? Wah, Allah itu sebagai benteng. Adik-adik pernah ke Jogja? Ada benteng Vaderburg. Pernah? Sekarang udah nggak bisa jalan-jalan dulu ya. Nah, kalau dulu benteng tuh besar-besar. Nah, Allah digambarkan sebagai benteng. Itu di ayat yang keberapa ya? Halo, ayat keempat. Ya, siapa tadi yang jawab ya? Makasih ya, sudah dibantu ya. Nah, ini Allah digambarkan sebagai sebuah benteng ya, itu ayat yang keempat. Nah, sekarang penggambaran kesusahan nih. Penggambaran kesusahan dalam bacaan kita Mazmur 48 ini, kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka seperti perempuan yang hendak melahirkan. Nah, adik-adik mungkin nggak tahu rasanya melahirkan gimana ya. Belum tahu. Bisa tanya sama mamahnya. Mama, gimana aku waktu dilahirkan? Mama sakit nggak? Wah, luar biasa banget sakitnya adik-adik. Ya, bisa nanti tanya sama mama ya. Gimana rasanya tuh melahirkan? Mbak Dayu sakit nggak melahirkan? Sakit. Nah, ini digambarkan kesusahannya sakit sekali. Tadi Bang Gama juga udah ngasih tahu ya, sakitnya luar biasa ketika patah kakinya ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini digambarkan seperti perempuan yang ya. Mama aku pas kalau udah lahirin adik aku sakit. Iya, sakit banget ya Cica ya. Ya makanya adik-adik harus sayang banget sama mama ya. Mama juga papa juga ya, karena sudah mengandung adik-adik 9 bulan dan melahirkan dengan selamat ya. Nah, di ayat yang keberapa ini ya? Ayat yang keberapa? Ayo. Ayo, ayat keberapa? 7. Ayat yang oh iya, ayat yang ke-7. Aduh, keren banget, bener deh. Mbak Lia kasih jempolnya jempol beneran deh. Ini jempolnya beneran ya. Ya, kasih jempol beneran. Ya, 2 buat adik-adik. Ya, berarti adik-adik nyimak ya. Nah, oke, kita mau lanjutkan lagi adik-adik. Nah, Mazmur 48 ini 3 kelompok Mazmur yang memiliki tema yang sama. Ini buat pengetahuan adik-adik ya. Ternyata Mazmur 46, 47 dan 48 kalau nanti adik-adik mau baca, itu semua temanya sama tentang Allah yang dipuji karena Dia, Tuhan, telah membawa umat Israel melewati krisis yang hebat. Jadi kita mau belajar dari bangsa Israel yang mengalami kesulitan dan ditolong oleh Tuhan. Ya, dari Mazmur 48 ini. Nah, apa ya maksudnya dari Mazmur 48? Nah, kita mau lihat bersama-sama ada 3 hal nih adik-adik yang Mbak Lia catat. Apa maksud dari Mazmur 48? Yang pertama, itu bersukacita dan memuji Tuhan karena kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Di situ digambarkan ya di ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, bagaimana pemazmur menceritakan keagungan Tuhan ya, penggambaran tadi ya Allah sebagai benteng ya, dia memuji kebesaran Tuhan ya, kemudian begitu mulianya Tuhan sehingga patut dipuji dan dimuliakan ya. Mereka bersukacita, senang sekali. Kenapa mereka bisa bersukacita?
dan memuji kebesaran nama Tuhan, ya. Nih, mereka memuji. Nah, itu Sion ya, gambarnya adik-adik ya, Gunung Sion. Nah, di situ Sion itu digambarkan sebagai Yerusalem, gitu ya. Nah, ini gambaran benteng ya. Bentengnya seperti ini nih gambarnya, ya. Nah, Allah digambarkan sebagai benteng yang kokoh, yang kuat, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mereka bersukacita karena mengingat pertolongan Tuhan adik-adik dalam menghadapi peperangan. Wah, kalau bangsa Israel kesusahannya dalam menghadapi peperangan, ya. Bahkan ketika mereka diserang oleh Babel, ya. Nah, mereka mengingat akan pertolongan Tuhan karena Tuhan adalah benteng keselamatannya sehingga bangsa Israel bisa keluar dari peperangan tersebut dan berhasil. Ya, nah karena Allah sendiri, Tuhan sendiri yang memerintah bangsa Israel. Ya, ketika mereka mengingat pertolongan Tuhan, mereka sungguh bersukacita dan memuji Tuhan. Dan yang ketiga, adik-adik, mereka nggak berhenti sampai diingat aja nih, ya. Tetapi mereka, ya coba dibaca apa di sini? Bisa, yuk kita buka mic-nya semua. 1, 2, 3. Menceritakan pertolongan Tuhan kepada semua umat Israel. Nah, adik-adik ini juga penting. Jadi bangsa Israel itu menceritakan ke semua generasi, ya, bahwa Tuhan sendiri yang menolong mereka dalam kesulitan yang mereka hadapi, yaitu dalam mengalahkan musuh-musuh mereka. Nah, jadi adik-adik, 3 hal ini pun juga akan kita sama-sama belajari bersama nih adik-adik. Ya, nah jadi ada 3 hal nih. Ya, kita harus bersukacita. Senyumnya mana ya? Coba senyumnya mana ya? Kita harus bersukacita, memuji Tuhan. Ya, bersukacita. Deva udah ada senyumnya tuh, lebar banget tuh, ya, ditaruh di pipi senyumnya, ya. Tangan jari telunjuknya ditaruh di pipi. Iya. Ya. Nah, kemudian memuji Tuhan. Kenapa kita bersukacita dan memuji Tuhan? Karena kita ingat, ya, karena kita ingat dan merasakan pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan di tengah kesulitan. Ya, jadi adik-adik tetap ingat nih, walaupun liburannya tadi mungkin nggak kemana-mana ya, tetapi tetap ingat bahwa saat ini adik-adik bisa sehat, bisa tetap semangat, itu semua karena pertolongan Tuhan. Nah, yang ketiga adik-adik, kita mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Ya, kita juga mau belajar menyampaikan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita di tengah kesulitan yang kita hadapi. Nanti saling berbagi adik-adik ya di kelasnya masing-masing pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan buat adik-adik, dan Tuhan tetap memberikan semangat melalui orang-orang terdekat adik-adik juga. Gitu ya. Nah, ini ada hal sederhana yang bisa adik-adik lakukan. Ya, yang pertama, bersukacita bersama. Ya, Mbak Lia mau stop share dulu nih, ya. Mbak Lia mau ganti jadi ini dulu. Nah, ya. Ini kita harus banyak bersukacita bersama adik-adik, ya. Ya, ini ketawanya juga, ini ketawa, senyum, ya. Sampai kadang sampai keluar air mata ya. Nah, kita bersukacita bersama gitu ya. Nah, kemudian tadi yang kedua ya, kita balik lagi. Aduh, balik lagi gimana nih aku? Balik dong, Mbak Lia. Ya, kita mau lagi. Iya, biar ini ya, biar ketawa dulu ya, biar lucu dulu, biar semangat ya liburannya. Semangka, semangat kakak.
Semangat kakak. Ya, kita lanjutkan dulu aja. Kok papa yang Balia begini? Bukan. Ya, Papa Oke. Nah, yang kedua. Ya, yang kedua nih adik-adik. Ya, tadi kita sudah merasakan. Dan yang ketiga, kita mau menceritakan. Ya, kita mau menceritakan apa nih? Ya, di sini ya, bersukacita bersama. Kemudian berdoa. Nah, bersukacita, gimana mau bisa bersukacita ya kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Kita mau terus berdoa, ya, membaca Alkitab dengan penuh ketekunan, ya. Tuhan selalu memberikan kekuatan melalui doa dan firman Tuhan yang selalu ditaburkan. Nah, kemudian kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan dan melakukan berbagi kebaikan bersama. Itu adik-adik ya. Ada 4 yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk bisa kita mengingat dan menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, ini kita mau ditutup nih dengan satu video lagi adik-adik dari kakak sekolah minggu. Wah, siapa ya yang sungguh merasakan kebaikan Tuhan, dan biarlah ini juga menjadi kekuatan dan berkat untuk kita semua. Ya, halo Mbak Dayu. Ya, Mbak Dayu mau bercerita nih tentang kebaikan Tuhan. Ya, kita mau sama-sama simak. Shalom adik-adik. Oh, sebentar ya. Mbak Dayu buka dulu soalnya Mbak Dayu dari luar. Jadi harus pakai masker. Dan tidak lupa untuk menggunakan hand sanitizer supaya tangannya bersih. Nah, sekarang Mbak Dayu mau bercerita apa yang Mbak Dayu pernah alami waktu itu. Mbak Dayu pernah kena COVID. Dan Mbak Dayu pada saat itu bingung sekali karena Mbak Dayu harus memikirkan orang-orang dan keluarga yang tinggal sama Mbak Dayu. Dan mereka akhirnya dites, di PCR, ada Gwen Venso, keluarga yang lain, dan ibu juga yang sudah berumur. Dan ternyata Gwen juga tertular. Dan Gwen pada saat itu juga demam. Dan Mbak Dayu sangat sedih sekali dan bingung. Mbak Dayu pada saat itu cuma bisa berdoa, Tuhan Yesus tolong pulihkan Gwen supaya demamnya tidak berkepanjangan. Dan puji Tuhan, Tuhan mengirimkan banyak sekali orang-orang yang menolong Mbak Dayu. Dari obat-obatan yang dikirim, lalu juga ada dokter dari GKJ Ebenezer yang menolong Mbak Dayu dan mengirimkan obat-obatan. Juga ada orang-orang yang menanyakan kabar Mbak Dayu, bagaimana, apakah ada yang bisa dibantu, dan juga banyak hal lainnya. Dan Mbak Dayu juga dibantu pada saat Mbak Dayu harus ke rumah sakit. Di sana dicek kondisinya, di ronsen, dicek ambil darah, dan juga Gwen pada saat itu juga diambil darah juga, dan Gwen juga luar biasa berani, dan itu Mbak Dayu percaya bahwa itu kekuatan dari Tuhan. Dan tidak sampai di situ aja, Tuhan juga menolong Mbak Dayu pada saat ketika Mbak Dayu mendapatkan kamar di Wisma Atlet. Mbak Dayu dibawa dengan menggunakan ambulan di sana sendirian, dan itu jalannya lancar sekali. Mbak Dayu nggak perlu antri di Wisma Atlet, karena dari cerita teman-teman Mbak Dayu pada saat masuk ke Wisma Atlet aja itu harus antri dan menunggu, dan Mbak Dayu bisa langsung cepat dan beristirahat di kamar. Dan nggak sampai di situ aja, Tuhan Yesus juga menolong Mbak Dayu melalui orang-orang yang memperhatikan Mbak Dayu, dari mengirimkan makanannya enak-enak, vitamin, semuanya. Bahkan Mbak Dayu dihibur dengan telepon mereka, video call mereka, dan itu sungguh menguatkan Mbak Dayu. Tapi ternyata ada hikmahnya juga Mbak Dayu kena COVID, karena ternyata Tuhan ingin Mbak Dayu juga dekat sama Tuhan. Dan pada saat Mbak Dayu di Wisma Atlet, banyak sekali waktu luang yang Mbak Dayu punya, dan waktu itu Mbak Dayu gunakan untuk membaca Alkitab, berdoa, puji-pujian, menyembah Tuhan, dan itu ternyata yang Tuhan mau dari Mbak Dayu. Dan puji syukur setelah 20 hari di Wisma Atlet, akhirnya Mbak Dayu dan Gwen dinyatakan sehat dan bisa pulang kembali berkumpul dengan keluarga. Nah,
adik-adik yang Mbak Dayu mau ceritakan bahwa Tuhan itu sayang sekali sama kita. Tuhan ingin kita selalu dekat dengan Dia. Dan Tuhan selalu memikirkan apa yang kita butuhkan, bahkan semua hal yang tidak bisa kita pikirkan. Jadi adik-adik, karena COVID ini semakin menyebar, Mbak Dayu mau kalian juga jaga prokes ya, supaya kalian juga tidak tertular dan mengalami apa yang Mbak Dayu rasakan. Jadi sehat-sehat semua. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Mbak Dayu untuk kesaksiannya ya. Luar biasa sekali ya. Kita disuruh diminta untuk menjaga kesehatan juga. Mbak Dayu merasakan begitu kebaikan Tuhan ya melalui orang-orang yang mengasihi juga ya Mbak Dayu ya. Nah, yuk kita selamat bersukacita mengingat kebaikan Tuhan dan menceritakan ya kebaikan Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan nggak disimpan sendiri ya adik-adik ya, tetapi harus secara secara penuh sukacita kita ceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang ya. Oke, kita mau tutup di dalam doa ya. Wah, Mbak Lia masih mukanya begini ya. Oke, bentar. Ganti aja Mbak yang cantik. Ya, saya ganti ya. Nah, oke. Kembali. Nah, adik-adik, ya yuk kita mau semangat tadi gimana? Bersukacita. Ya, bersukacita mengingat kebaikan Tuhan ya di tengah kesulitan yang kita hadapi ya, tetap merasakan pertolongan Tuhan ya, dan menceritakan kepada semua orang. Ya, selamat berbagi adik-adik. Dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar betapa baiknya Engkau Tuhan di tengah situasi yang mungkin tidak mudah buat kami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kami, menolong kami, juga melalui orang-orang yang terkasih di dalam mendampingi kami, sehingga kami boleh tetap bersukacita, tetap semangat menjalani hari-hari kami. Dan kami juga boleh menyampaikan kebaikan Tuhan juga kepada sesama kami melalui sikap hidup kami, melalui perbuatan kami juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan terus lindungi mereka, terus diberikan kekuatan, kesehatan yang terbaik. Terima kasih untuk Mas Benggama, juga Mbak Dayu yang boleh bersaksi atas kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Mbak Dayu. Ya, terima kasih Mbak Lia untuk firman-Nya. Nah, adik-adik ternyata kita kalau mengingat-ingat kembali bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik. Tapi kalau misalnya supaya teman-teman kita tahu, kita juga harus ceritakan. Supaya juga mereka juga merasakan kebaikan Tuhan. Nah, nanti di kelas masing-masing kita mau belajar lebih lagi ya. Dan mau bercerita nih lebih banyak lagi di kelasnya. Oke, nah sekarang kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh Mbak Dita. Dan nanti akan dilanjutkan berkat oleh Pendeta Rudi Arianto. Silakan Mbak Dita. Kita berdiri ya. Kita mau mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, boleh duduk lagi adik-adik. Silakan pendeta. Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Tadi sudah dengar firman ya, luar biasa firmannya dari sampai. Pendeta Rudi. Selamat pagi. Siapa itu, Demas ya? Iya. Iya, tadi firmannya luar biasa ya. Mbak Lia sampai ganti muka begitu ya. Iya, sampai sempat hilang mukanya tadi. Ya, aduh gimana ya, ini lagi liburan tapi nggak bisa kemana-mana, sedih ya. Tapi kita semua harus menjaga diri supaya kita tetap sehat, sebab sekarang sedang banyak anggota jemaat kita yang terpapar COVID loh. Jadi kita harus benar-benar jaga kesehatan ya, anak-anakku ya. Pak Pendeta punya tiga pesan ya. Yang pertama ya, anak-anakku, tadi kan dikatakan Mbak Lia, kita harus menyebarkan apa yang menjadi berkat Tuhan kan. Jadi kalau kita menerima berkat sukacita itu nggak boleh kita tahan sendiri, tetapi harus kita sebarkan di tengah keluarga. Sebab terkadang kalau lagi situasi sulit seperti ini, bukan senyum, tetapi senyumnya kebalik gitu ya, ke bawah ya. Aduh, kalau senyumnya kebalik ke bawah jadi nggak sukacita dong. Ya, jadi adik-adik harus membawa sukacita di tengah keluarga. Lalu yang kedua, adik-adik tetap harus mengikuti protokol kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai hand sanitizer, jangan lupa pakai masker. Ya, kalau bisa tidak pergi-pergi dulu karena sekarang situasinya sedang seperti ini. Ya, dan yang terakhir jangan lupa berdoa. Karena ada banyak orang yang butuh didoakan. Ada banyak eyang-eyang, kemudian Pak Ade Bude, Om yang sedang terkena virus COVID dan itu perlu didoakan. Jadi kalian doakan ya supaya mereka juga cepat pulih dan bisa berkumpul dengan keluarga masing-masing. Yuk sekarang kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Yuk. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati anak-anakku sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Mbak Dayu. Terima kasih Pendeta Rudi. Nah sekarang adik-adik ibadahnya nanti dilanjutkan ke breakout room, ke masing-masing kelas. Tapi sebelum masuk ke breakout room kita mau foto bersama. Oke, berikan muka yang paling cantik dan paling ganteng, muka yang penuh sukacita supaya orang ngeliatnya juga senang. Oke, siapa yang aku foto ya Mbak Dayu? Oke, thank you Mbak Dia. Oke, adik-adik dibuka semua kameranya ya. Tunjukkan semua muka sukacitanya yang seperti apa. Yuk, Ningrum, Kirana, Danu, Lira. Mbak Dia hitung ya, yang pertama dulu deh. 1, 2, 3. Masukin dulu. Oke, berikutnya slide kedua. Ini ayamnya siapa itu ya? Satu, 2, 3. Oke, adik-adik sudah selesai. Terima kasih Pendeta Rudi. Jangan ya, sehabis ini backroom kan, jangan keluar ya. Nanti makasih Bu Guru.
Ya, ayo ke break room ya. Yuk masuk ke break room.